Halo teman-teman. Kali ini aku ingin membagikan sebuah cerita seru dan penuh misteri berjudul Bayang-Bayang di Bawah Pohon Beringin. Cerita ini mengisahkan perjuangan sebuah keluarga yang harus melawan takdir gaib akibat kesepakatan terlarang. Dengan balutan ketegangan, emosi, dan elemen supernatural, cerita ini akan membawa kalian ke dunia yang penuh bayang-bayang rahasia dan pengorbanan. Di sebuah desa kecil bernama Desa Karanganyar, yang terletak di kaki Gunung Merapi, hiduplah keluarga yang selalu menjadi bahan pembicaraan warga. Keluarga ini adalah keluarga Pak Tono, seorang petani biasa yang tiba-tiba saja berubah menjadi salah satu orang terkaya di desa hanya dalam waktu 2 tahun. Rumah mereka yang dulunya sederhana kini berdiri megah dengan tembok putih bersih, atap genteng merah mengkilap, dan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias mahal. Bahkan, mobil mewah sering terparkir di depan rumah mereka. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang semua ini. Warga desa mulai bergunjing. Bagaimana bisa seorang petani seperti Pak Tono mendadak kaya? Apalagi, hasil panen di desa itu tidak pernah sebaik itu dalam beberapa tahun terakhir. Ada yang bilang Pak Tono menemukan harta karun kuno di ladangnya. Ada juga yang berbisik bahwa ia melakukan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang melibatkan dunia gaib. Pak Tono tinggal bersama istrinya, Bu Siti, dan 2 anak mereka, Rina 15 tahun dan Adit 8 tahun. Di mata warga, keluarga ini tampak bahagia. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada keanehan dalam perilaku mereka. Pak Tono, yang dulunya ramah dan suka bercanda dengan tetangga, kini jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di beranda belakang menatap kosong ke arah hutan di belakang rumahnya. Bu Siti pun terlihat semakin pucat dan kurus meski ia selalu tersenyum saat bertemu orang lain. Anak-anak mereka, terutama Rina, tampak murung dan jarang bermain dengan teman-temannya. Ada yang tidak beres dengan keluarga itu, gumam Mbah Kromo, dukun tua di desa, suatu sore saat minum kopi di warung kampung. Aku sudah mencium aura aneh sejak mereka mulai berubah. Maksudmu apa, Mbah? Tanya Pak Darto, pemilik warung, penasaran. Mbah Kromo hanya menggeleng pelan. Matanya menyipit seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Pesugihan bunian, katanya pelan, hampir berbisik. Tapi aku tidak yakin apakah mereka tahu konsekuensinya. Pak Darto terdiam. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan bunian konon. Ini adalah cara mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk halus dari alam gaib. Namun harganya sangat mahal. Bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa dan keberadaan seseorang bisa lenyap tanpa jejak jika mereka melanggar aturan gaib. Sementara itu, di rumah megahnya, Pak Tono duduk di kursi goyang di beranda belakang. Matanya tertuju pada pohon beringin besar di tepi hutan. Pohon itu tampak tua, dengan akar-akar yang menjalar liar seperti tangan raksasa. Di bawah pohon itu, ia pertama kali bertemu dengan sosok misterius yang mengubah hidupnya 2 tahun lalu. Kita harus hati-hati, Siti, kata Pak Tono pelan kepada istrinya yang sedang menyapu halaman. Aku merasa ada yang mengamati kita. Bu Siti menghentikan sapunya. Ia menoleh ke arah suaminya, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Aku juga merasakannya, Tono. Tapi kita sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa mundur lagi. Pak Tono menghela napas panjang. Ia tahu istrinya benar. Mereka sudah membuat kesepakatan dan tidak ada jalan kembali. Di malam hari, ketika angin dingin mulai berhembus dari arah hutan, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah mereka. Suara tawa kecil yang samar, langkah-langkah kaki yang tidak terlihat, dan bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh keluarga itu. Semua itu adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan warga desa belum tahu apa yang akan mereka saksikan dalam beberapa bulan ke depan. Malam itu angin dingin terus berhembus dari arah hutan. Suara dedaunan yang saling bergesekan terdengar, seperti bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Di dalam rumah megahnya, keluarga Pak Tono duduk di ruang tamu, namun malam semakin larut, namun Rina belum bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memeluk lututnya erat-erat. Suara-suara aneh itu kembali terdengar, bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Kadang diselingi tawa kecil yang membuat bulu kuduknya merinding. Kali ini, suara itu terasa lebih dekat, seolah berasal dari balik jendela kamarnya. Rina mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan lampu meja dan membuka buku pelajaran, berusaha fokus pada tugas sekolahnya. Namun, matanya terus tertuju pada jendela besar yang hanya tertutup tirai tipis.
Bayangan pohon beringin tua di halaman belakang tampak samar-samar di balik kaca, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Tiba-tiba, lampu meja di kamarnya berkedip-kedip. Rina menoleh cepat, jantungnya berdebar kencang. Lampu itu menyala redup sejenak, lalu mati sepenuhnya. Ruangan langsung menjadi gelap gulita. "Ada apa ini?" gumam Rina pelan, suaranya bergetar. Ia meraih ponsel di sampingnya untuk menyalakan senter. Cahaya putih kecil itu memberikan sedikit kelegaan, namun saat ia menyapukan sinarnya ke arah jendela, napasnya langsung tercekat. Di balik jendela, sesosok bayangan hitam berdiri diam. Matanya menyala merah seperti bara api, menatap lurus ke arah Rina. Gadis itu membeku di tempatnya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya, seolah hendak mengetuk kaca jendela. Rina akhirnya berhasil bergerak. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar, meninggalkan ponselnya di atas meja. "Ayah, ibu!" teriaknya ketakutan saat sampai di ruang tamu. Suaranya membangunkan seluruh keluarga. Pak Tono dan Bu Siti langsung keluar dari kamar mereka, wajah mereka penuh kekhawatiran. Adit juga ikut keluar, matanya berkaca-kaca karena ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Tono, suaranya tegas namun ada nada cemas di dalamnya. Ada sesuatu di kamarku," jawab Rina dengan napas tersengal. "Di jendela, ada bayangan." Pak Tono langsung berdiri. Ia mengambil senter dari meja dan berjalan menuju kamar Rina. Bu Siti dan anak-anak mengikutinya dari belakang, meski langkah mereka ragu-ragu. Saat mereka masuk ke kamar, lampu meja sudah menyala kembali seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk aneh di sana. Jendela tertutup rapat, dan tirai tipisnya bergoyang pelan karena angin malam. "Kau yakin, Rin?" tanya Pak Tono, menatap putrinya dengan ekspresi serius. "Aku tidak berhalusinasi ya. Aku benar-benar melihatnya," protes Rina. Air mata mulai mengalir di pipinya. Pak Tono menghela napas panjang. Ia mendekati jendela dan menarik tirainya. Pandangannya langsung tertuju pada pohon beringin tua di halaman belakang. Seperti biasa, pohon itu tampak gelap dan misterius. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada kehadiran lain yang mengamati mereka dari balik bayang-bayang. "Cukup," kata Pak Tono pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada keluarganya. "Ini semua sudah cukup." Bu Siti menatap suaminya dengan pandangan penuh rasa bersalah. "Apa yang harus kita lakukan, Tono? Mereka mulai datang lebih sering." Pak Tono tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela dengan ekspresi muram. Dalam hati, ia tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari konsekuensi ini lebih lama lagi. Di luar rumah, angin semakin kencang. Daun-daun pohon beringin bergoyang liar, meski tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Dari balik bayang-bayang pohon itu, sepasang mata merah menyala semakin terang, seolah tersenyum penuh nafsu. Pagi harinya, suasana di rumah Pak Tono tampak lebih tegang daripada biasanya. Rina masih terlihat pucat setelah kejadian semalam. Ia duduk di meja makan tanpa nafsu untuk menyentuh sarapannya. Adit juga tampak murung, sementara Bu Siti hanya diam, matanya berkaca-kaca saat menatap anak-anaknya. Pak Tono duduk di ujung meja, wajahnya tertunduk dalam-dalam. Ia tidak menyentuh secangkir kopi yang sudah dingin di depannya. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan piring ketika Adit mencoba makan. "Ayah," panggil Rina pelan, memecah keheningan. "Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga kita?" Pak Tono mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu dengan mata putrinya, namun ia tidak menjawab. Ia tahu bahwa pertanyaan ini cepat atau lambat akan datang, tapi ia belum siap untuk menghadapinya. "Kenapa kita jadi seperti ini?" lanjut Rina, suaranya mulai bergetar. "Kenapa ada hal-hal aneh yang terus terjadi? Apa ayah tahu sesuatu?" Bu Siti menatap suaminya dengan pandangan cemas. Ia tahu bahwa rahasia besar mereka tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Namun sebelum Pak Tono sempat menjawab, suara keras terdengar dari arah halaman belakang. "Bruk!" Semua orang langsung berdiri dari kursi mereka. Mereka berlari ke arah suara itu, yang berasal dari dekat pohon beringin tua. Saat sampai di halaman, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Sebuah lubang besar telah muncul di bawah pohon beringin. Lubang itu tampak seperti hasil galian makhluk raksasa, dengan tanah yang berserakan di sekitarnya. Di tengah lubang itu, terdapat sebuah kotak kayu tua yang tampak rapuh, tertutup debu dan lumut. Kotak itu sepertinya baru saja terbongkar dari dalam tanah.
Apa? Apa itu? Tanya Bu Siti. Suaranya bergetar. Pak Tono mendekati lubang itu dengan langkah ragu-ragu. Matanya membelalak saat melihat kotak kayu itu. Ia tahu persis apa isinya karena 2 tahun lalu, ia sendiri yang menguburnya di sana. Itu, gumam Pak Tono pelan, suaranya hampir tak terdengar. Itu adalah kotak kesepakatan. Kesepakatan apa ya? Tanya Rina, matanya penuh rasa ingin tahu sekaligus takut. Pak Tono menarik napas panjang. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan segalanya. Ia berlutut di tepi lubang, tangannya gemetar saat menyentuh kotak kayu itu. 2 tahun lalu, katanya pelan, suaranya berat. Aku bertemu dengan seseorang, atau sesuatu, di bawah pohon ini. Dia menawarkan aku kekayaan yang tak terbayangkan. Aku hanya perlu menandatangani sebuah perjanjian dan mengubur kotak ini di sini. Perjanjian apa ya? Tanya Adit polos, meski suaranya bergetar. Pak Tono menundukkan kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Perjanjian untuk memberikan sesuatu sebagai imbalan, sesuatu yang sangat berharga. Apakah itu jiwa kita? Tanya Bu Siti pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Tono mengangguk perlahan. Ya, jiwa kita. Mereka memberi kita kekayaan, tapi sebagai gantinya, kita harus membayar dengan jiwa kita sendiri. Dan sekarang, mereka mulai datang untuk menagihnya. Rina dan Adit langsung memeluk satu sama lain. Tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Bu Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Angin dingin mulai berhembus dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak wajar. Di balik bayang-bayang pohon beringin, sepasang mata merah kembali menyala. Kali ini, mereka tidak hanya mengamati mereka mendekat. Angin dingin terus berhembus dari arah hutan, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Keluarga Pak Tono masih berdiri di tepi lubang besar di bawah pohon beringin, menatap kotak kayu tua yang terbuka sebagian. Isinya tampak samar-samar kertas kuning kusam dengan tulisan aneh yang tidak bisa dibaca oleh mata manusia biasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang ya? Tanya Bu Siti, suaranya bergetar. Matanya penuh ketakutan saat melihat sekeliling, seolah-olah makhluk gaib itu bisa muncul kapan saja. Pak Tono tidak menjawab. Ia hanya menatap kotak itu dengan ekspresi kosong. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari mereka. Kita harus pergi dari sini, kata Rina tiba-tiba, suaranya memecah keheningan. Kalau kita tetap tinggal, mereka akan datang dan ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak ada tempat untuk lari, gumam Pak Tono pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada keluarganya. Mereka sudah tahu di mana kita, mereka selalu mengamati. Adit, yang masih berpegangan erat pada kakaknya, tiba-tiba menjerit. Lihat, katanya, menunjuk ke arah hutan. Semua orang langsung menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di balik pepohonan, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak. Mereka seperti asap tebal yang meliuk-liuk di udara, namun bentuknya terus berubah menjadi sesosok makhluk yang tidak wajar. Mata mereka menyala merah, dan tawa kecil yang menusuk telinga mulai terdengar dari arah hutan. Mereka datang, teriak Bu Siti, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menarik anak-anaknya untuk masuk ke rumah, namun langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di tempat. Pak Tono berdiri diam, matanya tertuju pada makhluk-makhluk itu. Ia tahu bahwa inilah awal dari akhir. Mereka tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi. Satu-satunya cara adalah menghadapi mereka. Masuk ke rumah, perintah Pak Tono tegas, suaranya penuh otoritas. Aku akan menghadapi mereka. Tidak iya, protes Rina, air mata mengalir deras di pipinya. Kita harus bersama-sama. Namun Pak Tono tidak mendengarkannya. Ia melangkah maju, mendekati pohon beringin. Matanya menatap lurus ke arah makhluk-makhluk itu, meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan. Kalian ingin jiwa kami? Teriak Pak Tono. Suaranya bergema di udara malam. Ambil aku dulu, biarkan keluargaku pergi. Makhluk-makhluk itu berhenti sejenak seolah mempertimbangkan permintaannya. Kemudian, salah satu dari mereka melangkah maju, bentuknya semakin jelas. Tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya hitam legam seperti abu, dan matanya menyala seperti bara api. Bibirnya yang tipis tersenyum sinis, menampakkan deretan gigi tajam.
Kau pikir kau bisa bernegosiasi dengan kami? Suaranya rendah dan berat, seperti guntur yang menggelegar. Kesepakatan sudah dibuat, tidak ada yang bisa mengubahnya. Pak Tono terdiam. Ia tahu bahwa makhluk itu benar. Kesepakatan gaib tidak bisa diingkari begitu saja. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Kalau begitu, aku minta waktu, teriak Pak Tono. Berikan kami waktu untuk mempersiapkan diri. Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh desa. Baiklah, katanya akhirnya. Kami akan memberimu waktu, tapi waktu tidak akan mengubah apapun. Jiwa kalian tetap milik kami. Setelah itu, makhluk-makhluk itu perlahan menghilang, kembali ke balik bayang-bayang hutan. Angin dingin berhenti berhembus, dan suasana kembali sunyi. Namun, ketenangan ini hanya sementara. Keluarga Pak Tono tahu bahwa mereka sedang dihitung mundur menuju akhir yang tak terhindarkan. Setelah makhluk-makhluk itu menghilang, suasana di rumah Pak Tono tidak kunjung tenang. Keluarga itu duduk di ruang tamu, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Lampu kristal besar yang biasanya memberikan kesan mewah kini hanya menambah bayang-bayang suram di ruangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bu Siti. Suaranya bergetar. Matanya tertuju pada suaminya, berharap ia memiliki jawaban. Pak Tono menghela napas panjang. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu waktu habis. Kita harus mencari bantuan, katanya akhirnya. Ada seseorang yang mungkin bisa membantu kita. Siapa? Tanya Rina, matanya penuh harapan. Mbah Kromo, jawab Pak Tono pelan. Dia adalah dukun tua di desa. Jika ada orang yang tahu cara menghadapi makhluk-makhluk itu, dia pasti tahu. Bu Siti mengangguk setuju. Meskipun ia selalu takut dengan hal-hal gaib, ia tahu bahwa Mbah Kromo adalah satu-satunya harapan mereka. Aku akan pergi ke rumahnya besok pagi, kata Bu Siti. Tidak, potong Pak Tono cepat. Aku yang akan pergi. Ini semua salahku. Aku yang membuat kesepakatan ini, jadi aku yang harus menghadapinya. Rina dan Adit saling memandang, wajah mereka penuh rasa cemas. Mereka tahu bahwa ayah mereka sedang berusaha melindungi mereka, tapi mereka juga merasa takut jika harus ditinggal sendirian. Kami ikut ayah, kata Rina tegas. Kami tidak akan tinggal di rumah ini sendirian. Pak Tono ingin menolak, tapi ia melihat tekad kuat di mata putrinya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, kita semua akan pergi ke rumah Mbah Kromo besok pagi. Tapi ingat, jangan bicara apapun kecuali aku yang bertanya. Malam itu, keluarga itu tidur dengan gelisah. Suara-suara aneh kembali terdengar di sekitar rumah, namun kali ini lebih keras dan lebih dekat. Seperti langkah-langkah kaki yang berat mendekati pintu depan. Rina dan Adit memeluk satu sama lain di tempat tidur, sementara Bu Siti terus berdoa di kamarnya. Pak Tono duduk di kursi goyang di beranda belakang, matanya terus tertuju pada pohon beringin tua. Esok paginya mereka berangkat ke rumah Mbah Kromo. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat, seolah-olah atmosfer di desa telah berubah karena kehadiran makhluk-makhluk gaib. Rumah Mbah Kromo terletak di ujung desa, sebuah gubuk kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Asap tipis mengepul dari tungku dapur, menandakan bahwa sang dukun sudah bangun. Pak Tono mengetuk pintu gubuk itu pelan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan wajah keriput Mbah Kromo muncul. Matanya yang tajam langsung tertuju pada keluarga itu, seolah sudah mengetahui alasan kedatangan mereka. Aku sudah menunggu kalian, kata Mbah Kromo pelan, suaranya seperti bisikan angin. Masuklah. Mereka masuk ke dalam gubuk yang sederhana, namun dipenuhi benda-benda aneh patung-patung kecil, manik-manik, dan lukisan-lukisan yang tampak mistis. Bau dupa menyengat memenuhi udara, membuat mereka merasa sedikit lebih tenang. Jadi, kalian datang untuk meminta bantuan, kata Mbah Kromo, duduk di kursi kayu tua. Aku sudah tahu tentang kesepakatanmu, Tono, dan aku tahu apa yang harus kalian lakukan. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Tono, suaranya penuh harapan. Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam. Kesepakatan dengan Bunian tidak bisa dibatalkan begitu saja, katanya pelan. Namun, ada satu cara untuk menunda pembayaran. Kalian harus menemukan sesuatu yang disebut pusaka penenang. Benda itu bisa menenangkan amarah mereka, meskipun hanya untuk sementara. Di mana kami bisa menemukannya? Tanya Bu Siti, matanya penuh rasa ingin tahu. Itu tersembunyi di gua tua di Gunung Merapi, jawab Mbah Kromo. Namun perjalanan ke sana sangat berbahaya.
Banyak yang mencoba mencari pusaka itu, tapi hanya sedikit yang kembali. Pak Tono mengangguk tegas. Kalau itu satu-satunya cara, kami akan melakukannya. Mbah Kromo tersenyum tipis, namun matanya penuh dengan kesedihan. Ingat Tono, bahkan pusaka itu hanya akan memberikan kalian waktu. Tidak ada yang bisa melawan takdir. Setelah mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari Mbah Kromo, keluarga itu kembali ke rumah mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ke gua di Gunung Merapi akan menjadi ujian terberat mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu, angin dingin kembali berhembus dari arah hutan. Suara tawa kecil terdengar samar-samar, seolah-olah makhluk-makhluk itu mengejek usaha mereka. Namun kali ini, keluarga Pak Tono tidak gentar. Mereka sudah memutuskan untuk melawan takdir mereka, meskipun peluangnya sangat kecil. Malam itu, suasana di rumah Pak Tono dipenuhi ketegangan. Mereka tahu bahwa perjalanan ke gua di Gunung Merapi bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Setiap detik terasa berat, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Suara-suara aneh dari arah hutan kini semakin jelas seperti bisikan-bisikan yang mencoba merasuki pikiran mereka. Pak Tono duduk di ruang tamu, menatap peta tua yang diberikan Mbah Kromo. Peta itu tampak rapuh, dengan garis-garis samar yang menunjukkan lokasi gua di lereng Gunung Merapi. Di sudut peta, ada simbol aneh yang tidak bisa ia pahami, sebuah lingkaran dengan mata di tengahnya, dikelilingi oleh api. Kita harus berangkat besok pagi, kata Pak Tono pelan, suaranya penuh tekad. Semakin lama kita menunda, semakin besar risikonya. Bu Siti mengangguk meskipun wajahnya pucat. Ia sedang menyiapkan bekal untuk perjalanan, makanan kering, air minum, dan beberapa obat-obatan dasar. Tangannya gemetar saat melipat selimut kecil untuk Adit. Aku takut ya, gumam Bu Siti pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Apa kita benar bisa menemukan pusaka itu? Pak Tono mendekati istrinya, meletakkan tangannya di bahu Bu Siti. Kita tidak punya pilihan lain, Siti. Ini satu-satunya cara untuk melindungi keluarga kita. Di kamar, Rina dan Adit sedang berkemas. Rina memasukkan pakaian hangat, senter, dan sebuah pisau kecil ke dalam tas ranselnya. Ia tahu bahwa mereka mungkin akan menghadapi bahaya yang tidak terduga. Dan ia ingin siap untuk segala kemungkinan. Kak, apa kita akan baik-baik saja? Tanya Adit polos, matanya penuh ketakutan. Rina tersenyum tipis, meskipun hatinya juga dipenuhi rasa cemas. Kita akan baik-baik saja, Dek. Ayah dan ibu pasti akan menjaga kita. Namun di balik senyumannya, Rina merasakan sesuatu yang tidak beres. Sejak kejadian di kamarnya malam itu, ia sering merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengamati setiap gerak-geriknya. Bahkan sekarang, saat ia sedang berkemas, ia merasa ada bayangan hitam yang melintas di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Esok paginya, langit masih gelap ketika keluarga itu bersiap berangkat. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tebal menyelimuti desa. Mereka membawa barang-barang secukupnya, karena perjalanan ke Gunung Merapi diperkirakan akan memakan waktu berhari-hari. Sebelum meninggalkan rumah, Pak Tono berdiri di depan pohon beringin tua. Matanya tertuju pada lubang besar di bawah pohon, tempat kotak kesepakatan ditemukan. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk itu sedang mengamati mereka, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Kita akan kembali, gumam Pak Tono pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada keluarganya. Dan kita akan membawa pusaka itu. Mereka mulai berjalan menuju Gunung Merapi, meninggalkan rumah megah mereka di belakang. Langkah-langkah mereka terasa berat, namun tekad mereka tetap kuat. Namun, mereka tidak tahu bahwa makhluk-makhluk gaib itu tidak tinggal diam. Di balik pepohonan, sepasang mata merah menyala samar-samar. Makhluk itu tersenyum sinis, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di perjalanan mereka. Biarkan mereka pergi, bisik salah satu makhluk itu. Gua itu akan menjadi akhir mereka. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak wajar. Perjalanan ke Gunung Merapi dimulai, dan keluarga Pak Tono tahu bahwa ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Perjalanan menuju Gunung Merapi dimulai dengan langkah-langkah berat. Kabut tebal masih menyelimuti desa, membuat jarak pandang mereka sangat terbatas. Suara langkah kaki mereka terdengar samar-samar di tanah basah, diselingi oleh suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Semua orang berjalan dalam diam, hanya sesekali saling bertukar pandang untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Namun,
ketenangan semu itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa jam berjalan, Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendengar bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang berbicara langsung di telinganya. Bisikan itu terdengar seperti campuran antara tawa kecil dan kata-kata dalam bahasa asing yang tidak dikenalnya. "Kalian mendengarnya juga kan?" tanya Rina pelan, suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah keluarganya, namun tidak ada yang menjawab. Mereka tampak fokus pada jalan di depan, meskipun ekspresi wajah mereka menunjukkan bahwa mereka juga merasakan keanehan ini. "Aku mendengarnya," gumam Adit akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Apa itu mereka?" Pak Tono menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah anak-anaknya, matanya penuh rasa bersalah. "Jangan dengarkan mereka," katanya tegas. "Mereka hanya mencoba menakut-nakuti kita." Namun bisikan itu semakin keras. Kini, bukan hanya Rina dan Adit yang mendengarnya, Bu Siti juga mulai merasakan kehadiran mereka. Matanya terus bergerak gelisah, menatap ke arah bayang-bayang di antara pepohonan. "Tono, apa yang harus kita lakukan?" tanya Bu Siti, suaranya penuh ketakutan. Mereka semakin dekat. Sebelum Pak Tono sempat menjawab, suara keras terdengar dari arah belakang mereka. "Bruka!" Semua orang langsung berbalik, jantung mereka berdebar kencang. Namun tidak ada apa-apa di sana, hanya kabut tebal yang semakin pekat, menyelimuti jalan setapak yang baru saja mereka lewati. "Itu hanya angin," kata Pak Tono. Meskipun nada suaranya tidak yakin, ia tahu bahwa makhluk-makhluk itu sedang mengamati mereka, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Mereka melanjutkan perjalanan, namun kali ini dengan langkah lebih cepat. Kabut semakin tebal, membuat mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Suara-suara aneh kini bergema di sekitar mereka, langkah-langkah kaki yang berat, tawa kecil yang menusuk telinga, dan bisikan-bisikan yang semakin jelas. "Kita harus berhenti sebentar," kata Bu Siti akhirnya. Suaranya lemah. "Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini." Mereka berhenti di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan. Pak Tono meletakkan tasnya dan mengeluarkan air minum. Namun, saat ia membuka botol air, cairan di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, seperti tinta. "Apa ini?" tanya Pak Tono, suaranya penuh keheranan. Ia mencium aroma busuk dari air itu, membuatnya langsung menjauhkan botol dari hidungnya. "Itu mereka!" teriak Rina tiba-tiba, menunjuk ke arah kabut. "Mereka di sini!" Semua orang langsung berdiri, tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Dari balik kabut, sosok-sosok hitam mulai muncul. Mereka seperti asap tebal yang meliuk-liuk di udara. Namun bentuknya terus berubah menjadi sesosok makhluk yang tidak wajar. Mata mereka menyala merah dan tawa kecil mereka semakin keras. "Lari!" teriak Pak Tono, suaranya memecah keheningan. Mereka mulai berlari sekuat tenaga, meninggalkan barang-barang mereka di bawah pohon. Kabut semakin tebal membuat mereka sulit melihat jalan di depan. Suara-suara aneh terus mengikuti mereka, seolah-olah makhluk-makhluk itu bermain-main dengan ketakutan mereka. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang kecil. Napas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Namun mereka tidak berani berhenti. Mereka tahu bahwa makhluk-makhluk itu masih mengamati mereka dari balik kabut. "Kita harus terus bergerak," kata Pak Tono. Suaranya penuh tekad. "Jika kita berhenti, mereka akan menangkap kita." Bu Siti mengangguk, meskipun wajahnya pucat. Ia menggenggam tangan Adit erat-erat, sementara Rina berada di sisi lainnya, siap melindungi adiknya. Mereka melanjutkan perjalanan, meskipun tubuh mereka sudah mulai kelelahan. Kabut perlahan mulai menipis, memberikan sedikit kelegaan. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Gua di Gunung Merapi masih jauh, dan tantangan yang lebih besar pasti menanti mereka. Di balik kabut, sepasang mata merah menyala sinis. Makhluk itu tersenyum, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kabut mulai menipis, keluarga Pak Tono melanjutkan perjalanan dengan langkah gontai. Matahari sudah mulai terbit, namun sinarnya tidak mampu menembus pepohonan lebat di sekitar mereka. Udara dingin menusuk tulang, dan suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar, seperti bisikan-bisikan halus yang mencoba merasuki pikiran mereka. Mereka tiba di lereng Gunung Merapi, tempat pepohonan semakin jarang dan tanah menjadi lebih berbatu. Di kejauhan,
Mereka bisa melihat awan putih tipis yang menyelimuti puncak gunung, memberikan kesan mistis yang sulit diabaikan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Suasana terasa semakin berat, seolah-olah udara dipenuhi oleh energi negatif. Kita sudah dekat. Gumam Pak Tono pelan, matanya tertuju pada peta tua yang ia pegang erat-erat. Ia mencoba membandingkan simbol-simbol di peta dengan lingkungan sekitar. Namun semuanya tampak samar-samar. Gua itu seharusnya ada di balik tebing besar itu. Bu Siti mengangguk. Meskipun wajahnya pucat, ia terus memegang tangan Adit erat-erat, sementara Rina berjalan di belakang mereka, matanya waspada terhadap setiap gerakan di balik bayang-bayang pepohonan. Namun, ketika mereka melewati sebuah tebing curam, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaannya. Getaran itu semakin kuat, membuat mereka semua berhenti sejenak. "Apa itu?" tanya Adit. Suaranya bergetar karena ketakutan. Sebelum ada yang sempat menjawab, tanah di depan mereka tiba-tiba retak. Dari celah-celah itu, asap hitam pekat mulai keluar, membentuk sosok-sosok aneh yang langsung berdiri di hadapan mereka. Makhluk-makhluk itu tinggi dan kurus. Kulitnya hitam legam seperti abu, dan matanya menyala merah seperti bara api. "Kalian tidak bisa lari dari takdir," kata salah satu makhluk itu, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. "Pusaka itu bukan milik kalian." Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. "Kami hanya ingin menunda pembayaran," teriaknya. Suaranya penuh tekad meskipun tubuhnya gemetar. "Kami tidak akan mengambil pusaka itu untuk diri kami sendiri." Makhluk itu tersenyum sinis, bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. "Kalian manusia selalu berbohong," katanya dingin. "Tapi baiklah, kami akan memberi kalian kesempatan. Jika kalian bisa mencapai gua itu sebelum matahari tenggelam, kalian boleh mengambil pusaka. Namun jika gagal, jiwa kalian akan menjadi milik kami lebih cepat dari yang direncanakan." Setelah itu, makhluk-makhluk itu menghilang kembali ke dalam tanah seperti asap yang tersapu angin. Getaran pun berhenti, meninggalkan keluarga Pak Tono dalam keheningan yang mencekam. "Kita harus terus bergerak," kata Pak Tono. Suaranya penuh urgensi. "Kita tidak punya banyak waktu." Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah lebih cepat. Namun, tantangan belum berakhir. Semakin mereka mendekati gua, semakin sering mereka melihat bayangan-bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan. Kadang-kadang, mereka mendengar suara tawa kecil yang datang dari arah yang tidak jelas, seolah-olah makhluk-makhluk itu sedang bermain-main dengan mereka. Di tengah perjalanan, Rina tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada sebuah batu besar di pinggir jalan. Di atas batu itu, terdapat simbol yang sama seperti yang ada di peta, sebuah lingkaran dengan mata di tengahnya, dikelilingi oleh api. Itu simbolnya!" seru Rina, menunjuk ke arah batu itu. Pak Tono langsung mendekat, memeriksa simbol tersebut dengan hati-hati. "Ini pertanda bahwa kita sudah sangat dekat," katanya pelan. "Gua itu pasti ada di balik tebing berikutnya." Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar seperti jeritangan-jeritan yang menyayat hati, membuat mereka merinding hingga ke tulang. "Jangan dengarkan mereka," teriak Pak Tono, suaranya memecah keheningan. "Fokus pada tujuan kita." Mereka terus berjalan, meskipun tubuh mereka sudah mulai kelelahan. Matahari semakin tinggi, namun sinarnya tidak mampu menghangatkan suasana. Di kejauhan, mereka akhirnya melihat sebuah gua besar yang tersembunyi di balik tebing. Pintu masuk gua itu gelap gulita, seperti mulut raksasa yang siap menelan mereka. "Kita sampai," kata Pak Tono, suaranya penuh harapan namun juga ketakutan. "Tapi ingat, kita harus tetap waspada." Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, angin dingin berhembus kencang. Dari balik bayang-bayang gua, sepasang mata merah menyala lagi, seolah-olah menunggu mereka masuk ke dalam perangkap. Pintu masuk gua terlihat seperti mulut raksasa yang gelap gulita, dengan dinding-dinding batu yang dipenuhi lumut basah dan akar-akar pohon yang menjalar liar. Udara di dalam gua terasa dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak wajar seperti bau kematian yang samar-samar. "Kita harus masuk," kata Pak Tono pelan, suaranya penuh tekad meskipun tubuhnya gemetar. Ia menyalakan senter yang dibawanya. Cahaya kuning kecil itu memberikan sedikit kelegaan di tengah kegelapan yang pekat.
Bu Siti menggenggam tangan Adit erat-erat, sementara Rina berdiri di belakang ayahnya, siap melindungi adiknya jika ada bahaya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pertaruhan hidup dan mati, namun mereka tidak punya pilihan lain. Langkah-langkah mereka terdengar bergema di dalam gua, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dinding-dinding gua tampak semakin sempit saat mereka melangkah lebih dalam. Dan suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. "Apa kalian mendengarnya?" tanya Bu Siti, suaranya bergetar. Matanya terus bergerak gelisah, menatap ke arah bayang-bayang di dinding gua. "Jangan dengarkan mereka," jawab Pak Tono tegas. "Fokus pada jalan di depan." Namun, suara-suara itu semakin keras. Kini, bukan hanya bisikan, ada jeritan-jeritan yang menyayat hati, seolah-olah ada seseorang yang sedang menderita di balik kegelapan. Suara itu membuat langkah mereka semakin ragu-ragu. Tiba-tiba, cahaya senter Pak Tono mulai berkedip-kedip. Ia menepuk-nepuknya dengan panik, mencoba membuatnya tetap menyala. Namun, beberapa detik kemudian, lampu itu mati sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. "Sial!" umpat Pak Tono pelan. Ia merogoh tasnya untuk mencari senter cadangan, namun tangannya gemetar hebat karena ketakutan. "Ada yang mendekat," gumam Rina pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya tertuju pada bayang-bayang di dinding gua yang tampak bergerak sendiri meskipun tidak ada cahaya yang menyinari. Semua orang langsung membeku di tempatnya. Napas mereka tersengal-sengal, jantung mereka berdebar kencang. Dari kegelapan, suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat, langkah-langkah yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. "Siapa di sana?" teriak Pak Tono, suaranya memecah keheningan. "Keluarkan dirimu." Sebagai jawaban, suara tawa kecil yang menusuk telinga bergema di seluruh gua. Cahaya redup mulai muncul dari kejauhan, seperti api biru yang bergerak perlahan. Api itu semakin mendekat, mengungkap sosok-sosok aneh yang berdiri di baliknya. Makhluk-makhluk itu tinggi dan kurus. Kulitnya hitam legam seperti abu, dan matanya menyala merah seperti bara api. Bibir mereka yang tipis tersenyum sinis, menampakkan deretan gigi tajam. Mereka membawa obor api biru yang menyala. Cahayanya memberikan kesan mengerikan di wajah-wajah mereka yang tidak wajar. "Kalian berani datang ke sini?" kata salah satu makhluk itu. Suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. "Tapi apakah kalian cukup berani untuk mengambil pusaka?" Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. "Kami hanya ingin menunda pembayaran," teriaknya. Suaranya penuh tekad. "Kami tidak akan mengambil pusaka itu untuk diri kami sendiri." Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh gua. "Kalian manusia selalu berbohong," katanya dingin. "Namun baiklah. Kami akan memberi kalian kesempatan. Pusaka itu ada di ruang terakhir gua ini. Jika kalian bisa mencapainya sebelum api biru ini padam, kalian boleh mengambilnya. Namun, jika gagal, jiwa kalian akan menjadi milik kami lebih cepat dari yang direncanakan." Setelah itu, makhluk-makhluk itu menghilang, kembali ke dalam kegelapan seperti asap yang tersapu angin. Api biru yang mereka bawa tetap menyala, memberikan cahaya redup yang memandu jalan mereka. "Kita harus terus bergerak," kata Pak Tono. Suaranya penuh urgensi. "Kita tidak punya banyak waktu." Mereka melanjutkan perjalanan kali ini dengan langkah lebih cepat. Api biru di depan mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya. Namun kegelapan di sekitar mereka terasa semakin tebal, seolah-olah mencoba menelan mereka hidup-hidup. Di tengah perjalanan, Rina tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayang-bayang yang bergerak liar di dinding gua. "Ada yang mengikuti kita," gumam Rina pelan, suaranya penuh ketakutan. "Jangan lihat ke belakang," bentak Pak Tono. Fokus pada api biru itu. Mereka terus berjalan, meskipun tubuh mereka sudah mulai kelelahan. Suara-suara aneh terus mengikuti mereka, seolah-olah makhluk-makhluk itu sedang bermain-main dengan ketakutan mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan besar di ujung gua. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu tua. Di atas altar tergeletak sebuah kotak kecil yang tampak rapuh, tertutup debu dan lumut. Itu pasti pusaka yang mereka cari. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara tawa kecil yang menusuk telinga kembali terdengar. Dari balik bayang-bayang, makhluk-makhluk itu muncul lagi. Mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu.
Kalian pikir kalian bisa mengambil pusaka itu begitu saja? Tanya salah satu makhluk itu, suaranya dingin dan penuh ancaman. Pak Tono maju selangkah, matanya penuh tekad. Kami tidak akan menyerah, katanya tegas. Makhluk itu tersenyum sinis. Kita lihat saja. Ruang gua besar itu dipenuhi atmosfer mencekam. Cahaya api biru yang dibawa makhluk-makhluk gaib menyinari altar batu tua di tengah ruangan. Kotak kecil yang diyakini sebagai pusaka tergeletak di atasnya, tampak rapuh namun memancarkan aura mistis yang tidak wajar. Keluarga Pak Tono berdiri tegang, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Kalian pikir kalian bisa mengambil pusaka itu begitu saja? Tanya salah satu makhluk gaib, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Matanya menyala merah, menatap keluarga itu dengan penuh nafsu. Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. Kami hanya ingin menunda pembayaran, teriaknya, suaranya penuh tekad meskipun tubuhnya gemetar. Kami tidak akan mengambil pusaka itu untuk diri kami sendiri. Makhluk itu tersenyum sinis, bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. Kalian manusia selalu berbohong, katanya dingin. Namun, baiklah, kami akan memberi kalian kesempatan terakhir. Jika kalian bisa melewati ujian ini, kalian boleh mengambil pusaka. Namun, jika gagal, jiwa kalian akan menjadi milik kami lebih cepat dari yang direncanakan. Sebelum ada yang sempat bertanya apa ujian itu, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Dinding-dinding gua perlahan berubah menjadi cermin hitam, memantulkan bayangan keluarga Pak Tono. Namun, bukan bayangan biasa, bayangan itu tampak hidup, bergerak sendiri tanpa mengikuti gerakan asli mereka. Apa ini? Tanya Rina, suaranya bergetar. Ia menatap bayangannya sendiri di dinding gua, yang tersenyum sinis padanya meskipun ia tidak tersenyum sama sekali. Itu adalah sisi gelap kalian, kata salah satu makhluk gaib. Untuk melewati ujian ini, kalian harus menghadapi ketakutan terbesar kalian sendiri. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai bergerak mendekati mereka, berubah menjadi sosok-sosok nyata yang menyeramkan. Setiap anggota keluarga menghadapi versi diri mereka yang paling menakutkan. Pak Tono. Bayangan Pak Tono berubah menjadi versi dirinya yang lebih tua dan lemah. Wajahnya penuh penyesalan, matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Kau pikir engkau bisa melindungi keluargamu? Bisik bayangan itu dengan suara serak. Kesepakatanmu hanya membawa mereka ke kehancuran. Kau gagal sebagai ayah. Pak Tono menatap bayangannya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata itu benar, namun ia tidak bisa menyerah sekarang. Aku mungkin gagal, gumamnya pelan. Tapi aku tidak akan berhenti mencoba. Bu Siti. Bayangan Bu Siti berubah menjadi versi dirinya yang marah dan penuh dendam. Matanya menyala merah dan suaranya dingin seperti es. Kau diam saja saat suamimu membuat kesepakatan bodoh ini. Bentak bayangan itu. Karena kelemahanmu, anak-anakmu harus membayar harga. Bu Siti menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Namun, ia menguatkan diri. Aku mungkin takut, katanya pelan, tapi aku akan tetap melindungi anak-anakku. Rina. Bayangan Rina berubah menjadi versi dirinya yang penuh amarah dan frustrasi. Matanya menyala merah dan suaranya penuh kebencian. Kenapa engkau tidak bisa melindungi adikmu? Bentak bayangan itu. Ini semua salahmu. Rina menatap bayangannya dengan marah. Aku mungkin takut, katanya tegas, tapi aku tidak akan menyerah pada rasa bersalahku. Adit. Bayangan Adit berubah menjadi versi dirinya yang lebih kecil dan rapuh. Matanya penuh ketakutan dan suaranya bergetar. Kenapa engkau tidak bisa melindungiku? Tanyanya polos. Aku takut. Adit menatap bayangannya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga takut, gumamnya pelan. Tapi aku percaya pada kakak dan ayah. Setelah setiap anggota keluarga berhasil menghadapi bayangan mereka, sosok-sosok itu mulai menghilang, kembali menjadi bayangan di dinding gua. Makhluk-makhluk gaib itu tersenyum sinis. Seolah-olah ujian ini belum cukup untuk menghentikan mereka. Kalian telah melewati ujian pertama, kata salah satu makhluk itu. Namun, ujian terakhir masih menanti. Pusaka itu bukan hanya benda biasa. Untuk mengambilnya, kalian harus membayar harga. Apa harga itu? Tanya Pak Tono, suaranya penuh ketegangan. Makhluk itu tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi tajamnya. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini sebagai pengganti pusaka. Semua orang langsung terdiam. Mereka saling memandang, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Siapa yang harus tinggal? Apakah ada cara lain? Biarkan aku yang tinggal.
kata Pak Tono akhirnya, suaranya penuh tekad. Ini semua salahku, aku yang membuat kesepakatan ini. Tidak ya, protes Rina. Air mata mengalir deras di pipinya. Kami tidak akan meninggalkanmu. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, suara gemuruh keras terdengar dari atap gua. Batu-batu besar mulai jatuh, seolah-olah gua itu akan runtuh. Cepat ambil pusaka itu, teriak Pak Tono. Suaranya memecah keheningan. Rina dan Bu Siti berlari menuju altar. Sementara Pak Tono dan Adit berusaha menahan batu-batu yang jatuh. Namun waktu mereka semakin sedikit. Api biru yang memandu jalan mereka mulai meredap, tanda bahwa makhluk-makhluk itu tidak akan memberi mereka banyak waktu lagi. Di altar, Rina mengambil kotak pusaka itu dengan tangan gemetar. Begitu kotak itu menyentuh tangannya, cahaya terang menyelimuti seluruh gua, membuat makhluk-makhluk gaib itu menghilang dalam sekejap. Namun, suara gemuruh semakin keras. Gua itu benar-benar akan runtuh. Lari, teriak Pak Tono. Suaranya memecah keheningan. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan altar dan gua yang mulai runtuh di belakang mereka. Napas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari gua, tepat saat pintu masuknya tertutup oleh batu-batu besar yang jatuh. Mereka jatuh terduduk di tanah. Napas mereka tersengal-sengal. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Namun, ketika mereka membuka kotak pusaka itu, mereka menyadari bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah catatan kecil yang bertuliskan, pusaka ini hanya akan memberikan kalian waktu. Takdir tidak bisa dihindari. Angin dingin berhembus kencang, membawa suara tawa kecil yang menusuk telinga. Makhluk-makhluk itu belum selesai dengan mereka. Matahari mulai tenggelam di balik gunung Merapi, meninggalkan langit berwarna jingga kemerahan yang indah namun terasa mencekam bagi keluarga Pak Tono. Mereka duduk di tanah berbatu di luar gua yang runtuh, tubuh mereka lemas karena kelelahan. Kotak pusaka yang baru saja mereka dapatkan tergeletak di antara mereka. Terbuka dengan sebuah benda kecil di dalamnya sebuah liontin perak dengan simbol mata di tengahnya. Namun, catatan kecil yang ditemukan di dalam kotak itu terus terngiang di benak mereka. Pusaka ini hanya akan memberikan kalian waktu. Takdir tidak bisa dihindari. Jadi, apa artinya ini? Tanya Bu Siti pelan, suaranya bergetar. Matanya tertuju pada liontin perak itu, seolah-olah benda kecil itu adalah sumber dari semua masalah mereka. Itu artinya kita belum selamat, jawab Pak Tono. Suaranya penuh keputusasaan. Mereka masih akan datang untuk kita. Rina menggenggam liontin itu erat-erat, matanya penuh rasa cemas. Tapi kita sudah mendapatkannya kan? Bukankah itu seharusnya melindungi kita? Pak Tono menghela napas panjang. Ini bukan tentang perlindungan, Rin. Ini tentang penundaan. Pusaka ini hanya memberi kita waktu sebelum mereka menagih jiwa kita. Adit, yang duduk di samping kakaknya, tiba-tiba menjerit. Lihat, katanya menunjuk ke arah bayang-bayang di lereng gunung. Semua orang langsung menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di balik pepohonan, sosok-sosok hitam mulai muncul. Mereka seperti asap tebal yang meliuk-liuk di udara, namun bentuknya terus berubah menjadi sesosok makhluk yang tidak wajar. Mata mereka menyala merah, dan tawa kecil yang menusuk telinga mulai terdengar dari arah hutan. Mereka sudah di sini, teriak Rina, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Pak Tono berdiri cepat, matanya penuh tekad. Kita harus kembali ke desa, katanya tegas. Mungkin Mbah Kromo bisa membantu kita memahami cara menggunakan pusaka ini. Namun sebelum mereka sempat melangkah, angin dingin berhembus kencang. Daun-daunan bergoyang liar meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Dari balik bayang-bayang, salah satu makhluk gaib melangkah maju. Bentuknya semakin jelas. Tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya hitam legam seperti abu, dan matanya menyala seperti bara api. Kalian pikir pusaka itu akan menyelamatkan kalian? Tanyanya, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Itu hanya mainan untuk menunda takdir. Jiwa kalian tetap milik kami. Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. Kami sudah melakukan apa yang kalian minta. Teriaknya, suaranya penuh kemarahan. Kami sudah mengambil pusaka itu. Makhluk itu tersenyum sinis. Bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. Dan sekarang, kalian harus membayar harga tambahan, katanya dingin. Apa maksudmu? Tanya Bu Siti. Suaranya bergetar.
Makhluk itu menunjuk liontin perak di tangan Rina. Pusaka itu hanya akan bekerja jika salah satu dari kalian menyerahkan diri sebagai pengorbanan. Jika tidak, jiwa kalian semua akan menjadi milik kami malam ini juga. Semua orang langsung terdiam. Mereka saling memandang, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Siapa yang harus mengorbankan diri? Apakah ada cara lain? Biarkan aku yang melakukannya, kata Pak Tono akhirnya. Suaranya penuh tekad. Ini semua salahku. Aku yang membuat kesepakatan ini. Tidak ya, protes Rina. Air mata mengalir deras di pipinya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Bu Siti juga menangis, tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada yang boleh pergi, katanya, suaranya nyaris putus asa. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, Adit tiba-tiba berdiri. Matanya penuh keteguhan, meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan. Aku yang akan melakukannya, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, Adit, teriak Rina, langsung memeluk adiknya erat-erat. Kamu tidak bisa. Adit menatap kakaknya dengan pandangan penuh tekad. Aku tidak ingin kalian semua mati karena aku, katanya pelan. Aku bisa melakukannya. Makhluk gaib itu tersenyum lebar, seolah-olah senang dengan keputusan ini. Baiklah, katanya dingin. Bocah ini akan menjadi pengorbanan, namun ingat jiwa kalian tetap milik kami jika pusaka itu gagal. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Adit melepaskan diri dari pelukan Rina dan melangkah maju menuju makhluk itu. Ia menggenggam liontin perak itu erat-erat, matanya penuh ketakutan namun juga keteguhan. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Gumam Adit pelan, suaranya bergetar. Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh lereng gunung. Ia mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus, siap meraih Adit. Namun, tepat sebelum makhluk itu menyentuhnya, liontin perak di tangan Adit mulai bersinar terang. Cahaya putih menyilaukan memenuhi udara, membuat makhluk-makhluk gaib itu menghilang dalam sekejap. Angin dingin berhenti berhembus, dan suasana kembali sunyi. Keluarga Pak Tono duduk terdiam, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Namun mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Pusaka itu mungkin berhasil menunda ancaman untuk sementara, tapi mereka tidak tahu berapa lama waktu yang mereka miliki. Di kejauhan, suara tawa kecil kembali terdengar, seolah-olah makhluk-makhluk itu belum selesai dengan mereka. Setelah cahaya putih dari liontin perak memudar, suasana di lereng Gunung Merapi kembali sunyi. Namun, ketenangan ini hanya ilusi. Keluarga Pak Tono duduk di tanah berbatu, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Liontin perak itu masih berada di tangan Adit, namun cahayanya kini redup, seolah-olah kekuatannya mulai habis. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Bu Siti pelan, suaranya bergetar. Matanya tertuju pada liontin itu, seolah-olah benda kecil itu adalah satu-satunya harapan mereka. Pusaka itu melindungi kita, jawab Pak Tono, suaranya penuh rasa syukur meskipun wajahnya masih tegang. Tapi aku tidak tahu berapa lama efeknya akan bertahan. Rina menggenggam tangan adiknya erat-erat, matanya penuh rasa bersalah. Adit, kenapa kamu melakukannya? Tanyanya pelan, suaranya nyaris pecah. Adit tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin melindungi kalian, katanya pelan. Aku tidak ingin kalian semua mati karena aku. Bu Siti langsung memeluk Adit, air mata mengalir deras di pipinya. Jangan pernah bicara seperti itu lagi, katanya dengan suara bergetar. Kita akan menemukan cara untuk melawan mereka. Kita tidak akan menyerah. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, liontin perak di tangan Adit mulai bergetar pelan. Cahaya redupnya tiba-tiba berkedip-kedip, seperti lampu yang hampir mati. Suara-suara aneh kembali terdengar, bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami, diselingi oleh tawa kecil yang menusuk telinga. Mereka belum pergi, gumam Pak Tono pelan, matanya penuh ketegangan. Ia menoleh ke arah bayang-bayang di pepohonan, mencoba mencari sosok makhluk-makhluk gaib itu. Namun, tidak ada yang terlihat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Rina, suaranya penuh keputusasaan. Pusaka ini tidak cukup kuat untuk melindungi kita selamanya. Pak Tono menghela napas panjang. Kita harus kembali ke desa, katanya tegas. Mbah Kromo pasti tahu cara menggunakan pusaka ini dengan benar. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka segera berdiri dan mulai berjalan menuruni lereng gunung. Langkah-langkah mereka terasa berat,
namun tekad mereka tetap kuat. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin sering mereka merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib itu. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan, mengikuti setiap gerakan mereka. Mereka mengamati kita. Gumam Bu Siti pelan, suaranya bergetar. Apa kita benar-benar bisa sampai ke desa? Kita harus bisa, jawab Pak Tono, suaranya penuh urgensi. Ini satu-satunya cara. Di tengah perjalanan, Rina tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada sebuah batu besar di pinggir jalan. Di atas batu itu, terdapat simbol yang sama seperti yang ada di peta sebuah lingkaran dengan mata di tengahnya, dikelilingi oleh api. Itu simbolnya lagi, seru Rina, menunjuk ke arah batu itu. Pak Tono mendekat, memeriksa simbol tersebut dengan hati-hati. Ini pertanda bahwa kita sedang diuji, katanya pelan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Sebelum mereka sempat melanjutkan perjalanan, suara gemuruh keras terdengar dari arah belakang mereka. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan asap hitam pekat mulai keluar dari celah-celah tanah. Dari asap itu, sosok-sosok makhluk gaib muncul lagi, mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu. Kalian pikir kalian bisa lari dari kami? Tanya salah satu makhluk itu, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Pusaka itu hanya mainan, jiwa kalian tetap milik kami. Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. Kami sudah melakukan apa yang kalian minta, teriaknya. Suaranya penuh kemarahan. Kami sudah membayar harga. Makhluk itu tersenyum sinis, bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. Dan sekarang, kalian harus membayar lebih, katanya dingin. Apa maksudmu? Tanya Bu Siti, suaranya bergetar. Makhluk itu menunjuk liontin perak di tangan Rina. Pusaka itu hanya akan bekerja jika salah satu dari kalian menyerahkan diri sebagai pengorbanan. Jika tidak, jiwa kalian semua akan menjadi milik kami malam ini juga. Semua orang langsung terdiam. Mereka saling memandang, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Siapa yang harus mengorbankan diri? Apakah ada cara lain? Biarkan aku yang melakukannya, kata Pak Tono akhirnya, suaranya penuh tekad. Ini semua salahku, aku yang membuat kesepakatan ini. Tidak ya, protes Rina, air mata mengalir deras di pipinya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Bu Siti juga menangis, tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada yang boleh pergi, katanya, suaranya nyaris putus asa. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, Adit tiba-tiba berdiri. Matanya penuh keteguhan meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan. Aku yang akan melakukannya, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak Adit, teriak Rina, langsung memeluk adiknya erat-erat. Kamu tidak bisa. Adit menatap kakaknya dengan pandangan penuh tekad. Aku tidak ingin kalian semua mati karena aku, katanya pelan. Aku bisa melakukannya. Makhluk gaib itu tersenyum lebar, seolah-olah senang dengan keputusan ini. Baiklah, katanya dingin. Bocah ini akan menjadi pengorbanan. Namun, ingat jiwa kalian tetap milik kami jika pusaka itu gagal. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Adit melepaskan diri dari pelukan Rina dan melangkah maju menuju makhluk itu. Ia menggenggam liontin perak itu erat-erat, matanya penuh ketakutan namun juga keteguhan. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, gumam Adit pelan, suaranya bergetar. Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh lereng gunung. Ia mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus, siap meraih Adit. Namun, tepat sebelum makhluk itu menyentuhnya, liontin perak di tangan Adit mulai bersinar terang. Cahaya putih menyilaukan memenuhi udara, membuat makhluk-makhluk gaib itu menghilang dalam sekejap. Angin dingin berhenti berhembus, dan suasana kembali sunyi. Keluarga Pak Tono duduk terdiam, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Pusaka itu mungkin berhasil menunda ancaman untuk sementara, tapi mereka tidak tahu berapa lama waktu yang mereka miliki. Di kejauhan, suara tawa kecil kembali terdengar, seolah-olah makhluk-makhluk itu belum selesai dengan mereka. Tiba-tiba, liontin perak di tangan Adit mulai bersinar lagi, kali ini lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya putih menyilaukan memenuhi udara, membuat makhluk-makhluk gaib itu mundur beberapa langkah. Gunakan pusaka itu, teriak Pak Tono. Suaranya memecah keheningan. Adit mengangkat liontin itu tinggi-tinggi.
matanya penuh tekad. Cahaya putih dari liontin itu semakin terang, menyelimuti seluruh area di sekitar mereka. Makhluk-makhluk gaib itu mulai menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang seperti asap yang tersapu angin. Namun cahaya itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa detik, liontin itu kembali redup, dan kegelapan mulai menyelimuti mereka lagi. Kita harus terus bergerak, kata Pak Tono. Suaranya penuh urgensi. Pusaka itu hanya memberi kita waktu. Kita harus sampai ke desa sebelum mereka datang lagi. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah lebih cepat. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka. Pusaka itu hanya memberikan penundaan, bukan solusi permanen. Di balik bayang-bayang pepohonan, sepasang mata merah menyala sinis. Makhluk itu tersenyum, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Bisiknya pelan, suaranya seperti angin malam yang dingin. Langkah-langkah keluarga Pak Tono semakin cepat saat mereka mendekati desa. Udara dingin yang menusuk tulang mulai digantikan oleh angin malam yang lebih hangat, namun suasana tetap mencekam. Bayang-bayang pepohonan di sepanjang jalan tampak seperti tangan-tangan panjang yang mencoba meraih mereka. Dan suara-suara aneh terus bergema di udara. Kita hampir sampai, gumam Pak Tono pelan. Suaranya penuh tekad meskipun tubuhnya gemetar karena kelelahan. Matanya tertuju pada cahaya redup dari lampu-lampu di desa yang mulai terlihat di kejauhan. Namun, semakin dekat mereka dengan desa, semakin sering mereka melihat bayangan-bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan. Suara tawa kecil yang menusuk telinga kembali terdengar, seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu sedang bermain-main dengan ketakutan mereka. Mereka semakin dekat, kata Bu Siti. Suaranya bergetar. Ia terus memegang tangan Adit erat-erat. Sementara Rina berjalan di belakang mereka, matanya waspada terhadap setiap gerakan di balik bayang-bayang. Tiba-tiba, liontin perak di tangan Adit mulai bergetar lagi. Cahaya redupnya berkedip-kedip, seperti lampu yang hampir mati. Suara bisikan-bisikan halus terdengar semakin keras, membuat langkah mereka semakin ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan pusaka itu? Tanya Rina, suaranya penuh kekhawatiran. Matanya tertuju pada liontin itu, yang tampak semakin rapuh. Itu kehabisan kekuatan. Jawab Pak Tono pelan, suaranya penuh ketegangan. Kita harus sampai ke rumah Mbah Kromo sebelum danya benar-benar padam. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara gemuruh keras terdengar dari arah belakang mereka. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan asap hitam pekat mulai keluar dari celah-celah tanah. Dari asap itu, sosok-sosok makhluk gaib muncul lagi. Mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu. Kalian pikir kalian bisa lari dari kami? Tanya salah satu makhluk itu. Suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Pusaka itu hanya memberi kalian waktu. Sekarang, waktunya habis. Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. Kami sudah melakukan apa yang kalian minta, teriaknya. Suaranya penuh kemarahan. Kami sudah membayar harga. Makhluk itu tersenyum sinis. Bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. Dan sekarang, kalian harus membayar lebih, katanya dingin. Adit mengangkat liontin perak itu tinggi-tinggi. Matanya penuh tekad. Cahaya putih dari liontin itu mulai bersinar lagi, kali ini lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh area di sekitar mereka, membuat makhluk-makhluk gaib itu mundur beberapa langkah. Namun, kali ini, cahaya itu tidak hanya melindungi mereka. Liontin itu mulai memancarkan energi yang kuat, menciptakan gelombang kejut yang menyapu makhluk-makhluk gaib itu. Beberapa dari mereka menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang seperti asap yang tersapu angin. Gunakan pusaka itu, teriak Pak Tono, suaranya memecah keheningan. Namun, cahaya itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa detik, liontin itu kembali redup, dan kegelapan mulai menyelimuti mereka lagi. Tubuh Adit terlihat lemas, seolah-olah kekuatan pusaka itu telah menguras tenaganya. Adit, kamu baik-baik saja? Tanya Rina, langsung memegang pundak adiknya. Adit mengangguk pelan, meskipun wajahnya pucat. Aku baik-baik saja, katanya pelan. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menggunakan pusaka ini. Pak Tono menghela napas panjang. Kita harus terus bergerak, katanya tegas. Rumah Mbah Kromo sudah dekat. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah lebih cepat. Namun, ketika mereka akhirnya mencapai desa,
Suasana di sana terasa aneh. Lampu-lampu di rumah-rumah penduduk mati satu persatu, seolah-olah ada kekuatan gaib yang memadamkannya. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak wajar. Ada yang tidak beres, gumam Bu Siti pelan, suaranya bergetar. Desa ini terasa berbeda. Pak Tono mengangguk, matanya penuh ketegangan. Mereka sudah sampai di sini, katanya pelan. Kita harus segera ke rumah Mbah Kromo. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara tawa kecil yang menusuk telinga kembali terdengar. Dari balik bayang-bayang rumah-rumah penduduk, sosok-sosok makhluk gaib muncul lagi, mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu. Kalian tidak bisa lari dari takdir, bisik salah satu makhluk itu, suaranya seperti angin malam yang dingin. Pak Tono menggenggam liontin perak itu erat-erat, matanya penuh tekad. Kita akan melawan takdir ini, katanya tegas. Namun mereka tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Pusaka itu hanya memberikan penundaan, bukan solusi permanen. Dan mereka harus menemukan cara untuk melawan takdir sebelum waktu mereka habis. Keluarga Pak Tono berlari sekuat tenaga menuju rumah Mbah Kromo. Napas mereka tersengal-sengal karena ketakutan dan kelelahan. Suara-suara aneh terus menggema di udara, diselingi oleh tawa kecil yang menusuk telinga. Bayang-bayang hitam terus mengikuti mereka dari balik pepohonan. Seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Akhirnya, mereka sampai di depan gubuk kecil Mbah Kromo. Asap tipis masih mengepul dari tungku dapur, namun suasana di sekitar rumah itu terasa mencekam. Lampu minyak di dalam gubuk berkedip-kedip, seperti sulit bertahan melawan kegelapan yang semakin pekat. "Mbah Kromo!" teriak Pak Tono, suaranya memecah keheningan malam. Ia mengetuk pintu gubuk dengan keras, namun tidak ada jawaban. Bu Siti mulai panik. "Kenapa tidak ada yang menjawab?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Pak Tono tidak menjawab. Ia langsung membuka pintu gubuk tanpa menunggu izin. Di dalam, suasana tampak kacau. Barang-barang mistis yang biasanya tertata rapi di rak-rak kini berserakan di lantai. Patung-patung kecil pecah, manik-manik tersebar, dan lukisan-lukisan mistis robek. Bau dupa yang menyengat masih terasa. Namun aroma itu bercampur dengan sesuatu yang busuk seperti bau kematian. "Mbah Kromo," panggil Rina. Suaranya nyaris putus asa. Matanya bergerak gelisah, mencari-cari sosok dukun tua itu di setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, suara batuk pelan terdengar dari arah belakang gubuk. Mereka langsung berlari ke sumber suara dan menemukan Mbah Kromo terbaring lemah di atas tikar usang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tampak kosong seperti orang yang sudah kehilangan semua harapan. "Mbah, apa yang terjadi?" tanya Bu Siti. Suaranya penuh kekhawatiran. Ia berlutut di samping Mbah Kromo, memegang tangannya yang dingin. Mbah Kromo membuka matanya perlahan, tatapannya kosong namun penuh rasa bersalah. "Aku sudah mencoba melawan mereka," gumamnya pelan. Suaranya serak seperti orang yang sudah lama tidak bicara. "Namun aku gagal." "Siapa mereka?" tanya Pak Tono, suaranya penuh urgensi. "Dan kenapa engkau terlihat seperti ini?" Mbah Kromo menatap liontin perak di tangan Adit, matanya penuh rasa takut. "Itu adalah pusaka yang kuat," katanya pelan. "Namun kekuatannya tidak bisa digunakan sembarangan. Jika kalian salah menggunakannya, itu akan membawa malapetaka." "Apa maksudmu?" tanya Rina, suaranya penuh kebingungan. Mbah Kromo menghela napas panjang. "Pusaka itu bukan hanya alat perlindungan. Itu adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang terperangkap di dunia gaib. Jika kalian menggunakannya terlalu sering, jiwa-jiwa itu akan bebas dan mereka akan menghancurkan segalanya." Semua orang langsung terdiam. Mereka saling memandang, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Jadi, pusaka yang mereka anggap sebagai penyelamat justru bisa menjadi awal dari kehancuran? "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Tono, suaranya penuh ketegangan. Mbah Kromo menatap mereka satu persatu, matanya penuh rasa bersalah. "Ada satu cara untuk menghentikan mereka," katanya pelan. "Namun, itu membutuhkan pengorbanan besar." "Apa pengorbanan itu?" tanya Bu Siti, suaranya bergetar. Mbah Kromo menundukkan kepala, seolah-olah enggan melanjutkan. Namun, akhirnya ia berkata, "Salah satu dari kalian harus masuk ke dalam pusaka itu. Jiwa kalian akan menjadi penjaga baru, menggantikan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya." Semua orang langsung terdiam.
Mereka saling memandang, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Siapa yang harus mengorbankan diri? Apakah ada cara lain? Biarkan aku yang melakukannya, kata Pak Tono akhirnya, suaranya penuh tekad. Ini semua salahku, aku yang membuat kesepakatan ini. Tidak ya, protes Rina. Air mata mengalir deras di pipinya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, liontin perak di tangan Adit mulai bergetar lagi. Cahaya redupnya berkedip-kedip, seperti lampu yang hampir mati. Suara-suara aneh kembali terdengar, berkedip-kedip, seperti lampu yang hampir mati. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Mereka sudah di sini, teriak Bu Siti. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Mbah Kromo berusaha duduk, meskipun tubuhnya lemah. Kalian harus segera memutuskan, katanya tegas. Jika tidak, jiwa kalian semua akan menjadi milik mereka. Pak Tono menghela napas panjang. Ia menatap keluarganya dengan pandangan penuh rasa bersalah. Aku akan melakukannya, katanya pelan. Ini satu-satunya cara untuk melindungi kalian. Namun, sebelum ada yang bisa menghentikannya, Adit tiba-tiba maju selangkah. Matanya penuh tekad, meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan. Aku yang akan melakukannya, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak Adit, teriak Rina, langsung memeluk adiknya erat-erat. Kamu tidak bisa. Adit menatap kakaknya dengan pandangan penuh tekad. Aku tidak ingin kalian semua mati karena aku, katanya pelan. Aku bisa melakukannya. Mbah Kromo menatap Adit dengan mata berkaca-kaca. Anak muda yang berani, gumamnya pelan. Namun, ingatlah bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Adit mengangguk pelan. Ia menggenggam liontin perak itu erat-erat. Matanya penuh ketakutan namun juga keteguhan. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, gumam Adit pelan, suaranya bergetar. Mbah Kromo mulai membacakan mantra kuno. Suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Cahaya putih dari liontin perak mulai bersinar terang, menyelimuti seluruh ruangan. Tubuh Adit mulai terangkat perlahan, seolah-olah ditarik oleh kekuatan gaib. Adit, teriak Rina, mencoba meraih adiknya. Namun, tubuh Adit sudah hilang dalam cahaya putih yang menyilaukan. Setelah beberapa detik, cahaya itu memudar. Liontin perak itu kini terlihat lebih bercahaya daripada sebelumnya, seolah-olah menyimpan kekuatan baru. Namun, Adit sudah tidak ada di sana. Angin dingin berhenti berhembus, dan suasana kembali sunyi. Keluarga Pak Tono duduk terdiam, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Pusaka itu mungkin berhasil melindungi mereka untuk sementara, tapi mereka tidak tahu berapa lama waktu yang mereka miliki. Di kejauhan, suara tawa kecil kembali terdengar. Seolah-olah makhluk-makhluk itu belum selesai dengan mereka. Setelah cahaya putih dari liontin perak memudar, suasana di gubuk Mbah Kromo kembali sunyi. Namun, ketenangan ini hanya ilusi. Keluarga Pak Tono duduk terdiam, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Liontin perak itu kini tergeletak di tengah ruangan, bersinar dengan cahaya lembut yang tampak lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, kekosongan di hati mereka jauh lebih menyakitkan daripada ketakutan akan makhluk-makhluk gaib. Adit, gumam Bu Siti pelan, suaranya penuh rasa bersalah dan kesedihan. Matanya berkaca-kaca, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menundukkan kepala, tak mampu menatap liontin itu lebih lama. Rina duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk lututnya erat-erat, wajahnya penuh rasa bersalah. Kenapa aku tidak bisa melindunginya? Tanyanya pelan, suaranya nyaris pecah. Aku seharusnya bisa menghentikannya. Pak Tono mendekati putrinya, meletakkan tangannya di bahu Rina. Ini bukan salahmu, Rin, katanya pelan, suaranya penuh rasa bersalah. Adit membuat keputusan sendiri, dia ingin melindungi kita. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk mengurangi beban di hati Rina. Ia merasa gagal sebagai kakak, gagal melindungi adiknya dari nasib yang tidak seharusnya ia tanggung. Mbah Kromo duduk di kursi kayu tua, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia menatap liontin perak itu dengan pandangan kosong, seolah-olah benda itu adalah simbol dari semua kesalahan yang telah ia lakukan. Anak itu sangat berani, gumamnya pelan. Namun pengorbanannya tidak akan cukup jika kalian tidak memahami cara menggunakan pusaka ini dengan benar. Apa maksudmu? Tanya Pak Tono, suaranya penuh urgensi.
Matanya tertuju pada liontin itu, yang kini tampak seperti benda hidup dengan energi yang berdenyut pelan. Mbah Kromo menghela napas panjang. Pusaka itu kini memiliki kekuatan baru karena jiwa Adit, katanya pelan. Namun kekuatannya tidak abadi. Jika kalian tidak bisa mengendalikannya, jiwa-jiwa lain akan terbebaskan, dan mereka akan menghancurkan segalanya. Bu Siti menatap dukun tua itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Mbah Kromo menundukkan kepala, seolah-olah enggan melanjutkan. Namun akhirnya ia berkata, kalian harus menemukan sumber dari kesepakatan itu. Pohon beringin tua di halaman rumah kalian adalah pintu masuk ke dunia gaib. Jika kalian bisa menghancurkannya, kalian mungkin bisa memutus hubungan dengan makhluk-makhluk itu. Semua orang langsung terdiam. Mereka saling memandang, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Menghancurkan pohon beringin itu bukanlah tugas yang mudah. Pohon itu adalah simbol dari kesepakatan yang telah mereka buat. Dan makhluk-makhluk gaib pasti akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Bagaimana caranya? Tanya Rina, suaranya penuh keputusasaan. Mereka tidak akan membiarkan kita mendekatinya. Mbah Kromo menatap mereka satu persatu, matanya penuh rasa bersalah. Kalian harus menggunakan pusaka itu untuk melindungi diri kalian, katanya pelan. Namun, ingatlah bahwa kekuatannya hanya bertahan sementara. Jika kalian gagal, jiwa kalian semua akan menjadi milik mereka. Pak Tono mengangguk, matanya penuh tekad. Kita tidak punya pilihan lain, katanya tegas. Kita harus kembali ke rumah dan menghancurkan pohon itu. Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara gemuruh keras terdengar dari arah luar gubuk. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan asap hitam pekat mulai keluar dari celah-celah tanah. Dari asap itu, sosok-sosok makhluk gaib muncul lagi, mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan sumber kekuatan kami? Tanya salah satu makhluk itu, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Itu adalah kesepakatan yang tidak bisa diingkari. Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. Kami sudah membayar harga, teriaknya, suaranya penuh kemarahan. Kami tidak akan membiarkan kalian mengambil jiwa kami lagi. Makhluk itu tersenyum sinis. Bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. Dan sekarang, kalian harus membayar lebih, katanya dingin. Tiba-tiba liontin perak di tengah ruangan mulai bersinar terang. Cahaya putih menyilaukan memenuhi udara, membuat makhluk-makhluk gaib itu mundur beberapa langkah. Namun, kali ini, cahaya itu tidak hanya melindungi mereka. Liontin itu mulai memancarkan energi yang kuat, menciptakan gelombang kejut yang menyapu makhluk-makhluk gaib itu. Beberapa dari mereka menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang seperti asap yang tersapu angin. Namun cahaya itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa detik, liontin itu kembali redup, dan kegelapan mulai menyelimuti mereka lagi. Kita harus segera pergi, teriak Pak Tono. Suaranya memecah keheningan. Mereka segera berdiri dan mulai berlari menuju rumah mereka, meninggalkan gubuk Mbah Kromo di belakang. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir dari cerita mereka. Pusaka itu hanya memberikan penundaan, bukan solusi permanen. Di balik bayang-bayang pepohonan, sepasang mata merah menyala sinis. Makhluk itu tersenyum, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian tidak bisa lari dari takdir, bisiknya pelan, suaranya seperti angin malam yang dingin. Perjalanan kembali ke rumah terasa lebih berat daripada sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh terus bergema di udara. Bayang-bayang hitam terus mengikuti keluarga Pak Tono dari balik pepohonan, seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Kita hampir sampai, gumam Pak Tono pelan, suaranya penuh tekad meskipun tubuhnya gemetar karena kelelahan. Matanya tertuju pada cahaya redup dari lampu rumah mereka yang mulai terlihat di kejauhan. Namun, semakin dekat mereka dengan rumah, semakin sering mereka melihat bayangan-bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan. Suara tawa kecil yang menusuk telinga kembali terdengar. Seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu sedang bermain-main dengan ketakutan mereka. Mereka semakin dekat, kata Bu Siti. Suaranya bergetar. Ia terus memegang tangan Rina erat-erat, sementara liontin perak bersinar redup di genggaman Pak Tono. Tiba-tiba, liontin itu mulai bergetar lagi. Cahaya redupnya berkedip-kedip, seperti lampu yang hampir mati. Suara bisikan-bisikan halus terdengar semakin keras,
membuat langkah mereka semakin ragu-ragu. "Apa yang terjadi dengan pusaka itu?" tanya Rina, suaranya penuh kekhawatiran. Matanya tertuju pada liontin itu, yang tampak semakin rapuh. "Itu kehabisan kekuatan," jawab Pak Tono pelan, suaranya penuh ketegangan. "Kita harus sampai ke pohon beringin sebelum cahayanya benar-benar padam." Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara gemuruh keras terdengar dari arah belakang mereka. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan asap hitam pekat mulai keluar dari celah-celah tanah. Dari asap itu, sosok-sosok makhluk gaib muncul lagi, mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu. "Kalian pikir kalian bisa lari dari kami?" tanya salah satu makhluk itu, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. "Pusaka itu hanya memberi kalian waktu. Sekarang waktunya habis." Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. "Kami sudah melakukan apa yang kalian minta," teriaknya, suaranya penuh kemarahan. "Kami sudah membayar harga." Makhluk itu tersenyum sinis, bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. "Dan sekarang, kalian harus membayar lebih," katanya dingin. Tiba-tiba, liontin perak di tangan Pak Tono mulai bersinar lagi. Kali ini lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya putih menyilaukan memenuhi udara, membuat makhluk-makhluk gaib itu mundur beberapa langkah. Namun, kali ini, cahaya itu tidak hanya melindungi mereka. Liontin itu mulai memancarkan energi yang kuat, menciptakan gelombang kejut yang menyapu makhluk-makhluk gaib itu. Beberapa dari mereka menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang seperti asap yang tersapu angin. Namun, cahaya itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa detik, liontin itu kembali redup, dan kegelapan mulai menyelimuti mereka lagi. Tubuh Pak Tono terlihat lemas, seolah-olah kekuatan pusaka itu telah menguras tenaganya. "Kita harus terus bergerak," kata Pak Tono, suaranya penuh urgensi. Pohon beringin sudah dekat. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah lebih cepat. Akhirnya mereka sampai di halaman belakang rumah mereka, tempat pohon beringin tua berdiri megah. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih gelap daripada sebelumnya, seolah-olah menyimpan semua rahasia dan kekuatan gaib di dalam akar-akarnya yang menjalar liar. "Ini dia," gumam Pak Tono pelan, matanya penuh keteguhan. "Kita harus menghancurkannya." Namun, sebelum mereka sempat mendekat, suara gemuruh keras terdengar dari arah pohon. Akar-akar pohon itu mulai bergerak seperti tangan raksasa yang mencoba meraih mereka. Daun-daun pohon bergoyang liar meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. "Kalian tidak bisa menghancurkan sumber kekuatan kami," teriak salah satu makhluk gaib, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Itu adalah kesepakatan yang tidak bisa diingkari. Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. "Kami sudah membayar harga," teriaknya, suaranya penuh kemarahan. "Kami tidak akan membiarkan kalian mengambil jiwa kami lagi." Makhluk itu tersenyum sinis. Bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. "Dan sekarang kalian harus membayar lebih," katanya dingin. Tiba-tiba, liontin perak di tangan Pak Tono mulai bersinar lagi. Kali ini lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya putih menyilaukan memenuhi udara, membuat makhluk-makhluk gaib itu mundur beberapa langkah. Namun, kali ini, cahaya itu tidak hanya melindungi mereka. Liontin itu mulai memancarkan energi yang kuat, menciptakan gelombang kejut yang menyapu makhluk-makhluk gaib itu. Beberapa dari mereka menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang, seperti asap yang tersapu angin. Namun, cahaya itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa detik, liontin itu kembali redup dan kegelapan mulai menyelimuti mereka lagi. "Kita harus segera menghancurkan pohon itu," teriak Pak Tono, suaranya memecah keheningan. Mereka segera berlari menuju pohon beringin. Namun akar-akar pohon itu mulai bergerak lebih cepat, mencoba menahan mereka. Suara tawa kecil yang menusuk telinga kembali terdengar, seolah-olah makhluk-makhluk itu sedang menikmati perlawanan mereka. Di tengah kekacauan itu, Rina tiba-tiba berteriak. "Aku punya ide," katanya tegas. "Gunakan pusaka itu untuk memotong akar-akar pohon." Pak Tono mengangguk, matanya penuh tekad. Ia mengangkat liontin perak itu tinggi-tinggi, memusatkan semua energinya ke dalam benda itu. Cahaya putih mulai bersinar lagi, kali ini lebih terang daripada sebelumnya.
Energi dari liontin itu mulai memotong akar-akar pohon yang menjalar liar. Namun, semakin banyak akar yang terpotong, semakin keras suara gemuruh dari pohon itu. Daun-daun pohon mulai berguguran dan batang pohon mulai retak. Makhluk-makhluk gaib itu mulai muncul lagi. Mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu. "Kalian tidak bisa menghancurkan sumber kekuatan kami," teriak salah satu makhluk itu. Suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Namun Pak Tono tidak menyerah. Ia terus memfokuskan energi liontin itu ke akar-akar pohon, hingga akhirnya, brokah. Pohon beringin itu runtuh, akar-akarnya tercabut dari tanah, dan cahaya putih menyilaukan memenuhi udara. Makhluk-makhluk gaib itu mulai menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang seperti asap yang tersapu angin. Namun setelah pohon itu runtuh, suasana kembali sunyi. Keluarga Pak Tono duduk terdiam, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Di kejauhan, suara tawa kecil kembali terdengar, seolah-olah makhluk-makhluk itu belum selesai dengan mereka. Setelah pohon beringin tua runtuh, suasana di halaman belakang rumah Pak Tono terasa sunyi, terlalu sunyi. Udara dingin yang sebelumnya dipenuhi oleh bisikan-bisikan gaib kini digantikan oleh keheningan yang mencekam. Daun-daun pohon yang berguguran berserakan di tanah, dan akar-akar besar yang menjalar liar tampak mati, seperti kehilangan semua kehidupan. Pak Tono duduk di tanah berdebu, tubuhnya lemas karena kelelahan. Liontin perak yang ia genggam erat-erat kini redup, seolah-olah kekuatannya telah habis. Matanya tertuju pada reruntuhan pohon beringin itu. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini sudah berakhir? Tanya Bu Siti pelan, suaranya bergetar. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah-olah mencoba melindungi tubuhnya dari dinginnya udara malam. Pak Tono tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap reruntuhan pohon itu dengan ekspresi kosong. "Aku tidak tahu," gumamnya akhirnya. "Tapi aku merasa sesuatu masih belum selesai." Rina duduk di samping ayahnya, matanya penuh rasa bersalah. "Adit, dia mengorbankan dirinya untuk ini," katanya pelan, suaranya nyaris pecah. "Apa kita benar-benar berhasil?" Bu Siti mendekati putrinya, memeluknya erat. "Kita harus percaya bahwa pengorbanannya tidak sia-sia," katanya pelan, meskipun suaranya juga bergetar karena ketidakpastian. Namun, ketika mereka semua tenggelam dalam keheningan, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daunan yang berserakan di tanah mulai bergerak liar, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Suara-suara aneh kembali terdengar, bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami, diselingi oleh tawa kecil yang menusuk telinga. "Mereka belum pergi," gumam Rina pelan, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Pak Tono berdiri cepat, matanya penuh keteguhan. "Jangan panik," katanya tegas. "Kita sudah menghancurkan sumber kekuatan mereka. Mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi." Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Dari reruntuhan pohon beringin, asap hitam pekat mulai keluar, membentuk sosok-sosok makhluk gaib yang langsung berdiri di hadapan mereka. Mata mereka menyala merah, menatap keluarga Pak Tono dengan penuh nafsu. "Kalian pikir kalian bisa menghancurkan sumber kekuatan kami begitu saja?" tanya salah satu makhluk itu, suaranya rendah dan berat seperti guntur yang menggelegar. Itu adalah kesepakatan yang tidak bisa diingkari. Pak Tono maju selangkah, berusaha melindungi keluarganya. "Kami sudah membayar harga," teriaknya, suaranya penuh kemarahan. "Kami tidak akan membiarkan kalian mengambil jiwa kami lagi." Makhluk itu tersenyum sinis. Bibirnya yang tipis menampakkan deretan gigi tajam. "Dan sekarang, kalian harus membayar lebih," katanya dingin. Namun kali ini, keluarga Pak Tono tidak gentar. Mereka tahu bahwa pusaka itu masih memiliki kekuatan terakhir. Pak Tono mengangkat liontin perak itu tinggi-tinggi, matanya penuh tekad. Cahaya putih mulai bersinar lagi, kali ini lebih terang daripada sebelumnya. Energi dari liontin itu mulai menyelimuti seluruh area di sekitar mereka, membuat makhluk-makhluk gaib itu mundur beberapa langkah. "Ini adalah akhirnya," teriak Pak Tono. Suaranya memecah keheningan. Cahaya putih dari liontin itu semakin terang, menyapu makhluk-makhluk gaib itu hingga mereka menghilang sepenuhnya, seperti asap yang tersapu angin. Namun, setelah cahaya itu memudar, liontin perak itu hancur menjadi debu, meninggalkan keluarga Pak Tono dalam keheningan total.
Angin dingin berhenti berhembus, dan suasana kembali sunyi. Keluarga Pak Tono duduk terdiam, tubuh mereka gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Namun mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka. Meskipun ancaman utama tampaknya telah hilang, ada sesuatu yang masih menggantung di udara, rasa tidak pasti yang sulit dijelaskan. Di kejauhan, suara tawa kecil kembali terdengar, lebih samar-samar daripada sebelumnya. Seperti bisikan terakhir dari dunia gaib yang belum sepenuhnya puas. Hari-hari berikutnya di rumah Pak Tono dipenuhi oleh keheningan yang tidak biasa. Suara-suara aneh yang sebelumnya menghantui mereka kini hilang, namun suasana tetap terasa kosong dan dingin. Rumah megah itu, yang dulu penuh dengan tawa dan kehangatan, kini seperti sebuah bangunan tua yang kehilangan jiwanya. Setiap sudut rumah terasa berat, seolah-olah bayang-bayang masa lalu masih menggantung di udara. Pak Tono duduk di beranda belakang menatap tanah kosong tempat pohon beringin tua pernah berdiri. Matanya kosong, pikirannya dipenuhi oleh kenangan tentang Adit putra bungsunya yang telah mengorbankan diri demi keluarga. Ia merasa gagal sebagai ayah, meskipun ia tahu bahwa pengorbanan Adit adalah satu-satunya cara untuk melindungi mereka. Kenapa harus dia? Gumam Pak Tono pelan. Suaranya penuh rasa bersalah. Tangannya gemetar saat ia menggenggam secangkir teh hangat yang sudah dingin. Bu Siti mendekati suaminya, duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, katanya pelan, suaranya bergetar. Tapi kita harus terus hidup demi Adit. Pak Tono mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih muram. Aku hanya berharap dia bisa melihat kita sekarang, gumamnya. Melihat bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Di dalam rumah, Rina duduk di kamarnya yang sunyi. Ia memeluk lututnya erat-erat, matanya tertuju pada jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Pemandangan di luar tampak berbeda tanpa pohon beringin itu terlalu terbuka, terlalu kosong. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketidakhadiran Adit. Suara tawanya yang polos, senyumnya yang ceria, semuanya hilang begitu saja. Aku seharusnya bisa melindungimu, gumam Rina pelan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa gagal sebagai kakak, gagal menjadi pelindung bagi adiknya. Namun, di tengah keheningan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Malam harinya, saat semua orang sudah tidur, Rina terbangun karena mendengar suara-suara halus yang sulit dipahami. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan lembut, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang berbicara langsung di telinganya. Ia membuka matanya perlahan, jantungnya berdebar kencang. Saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sosok kecil yang samar-samar berdiri di bawah sinar bulan. Sosok itu tersenyum padanya. Matanya penuh kelembutan. Adit, gumam Rina pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu mengangguk pelan, lalu mulai memudar seperti asap yang tersapu angin. Namun, sebelum benar-benar menghilang, ia meletakkan satu jari di bibirnya, seolah-olah meminta Rina untuk tidak memberitahu siapapun tentang kehadirannya. Rina duduk terdiam di tempat tidurnya, tubuhnya gemetar karena campuran antara ketakutan dan rasa lega. Ia tahu bahwa Adit tidak sepenuhnya pergi, bahwa jiwa adiknya masih ada di sekitar mereka. Melindungi keluarga itu dari bayang-bayang yang mungkin masih mengintai. Esok paginya, Rina tidak memberitahu siapapun tentang apa yang ia lihat. Namun, ia merasa sedikit lebih tenang, seolah-olah beban di hatinya mulai berkurang. Sementara itu, Pak Tono dan Bu Siti mulai mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan desa. Setelah peristiwa besar itu, banyak penduduk desa yang menjauhi keluarga Pak Tono, seolah-olah mereka membawa kutukan. Namun, Mbah Kromo datang untuk memberikan dukungan moral. Kalian sudah melewati ujian yang sangat berat, kata Mbah Kromo pelan, suaranya penuh kebijaksanaan. Namun, ingatlah bahwa dunia gaib selalu memiliki cara untuk menguji manusia. Jangan pernah lengah. Pak Tono mengangguk pelan. Aku tahu, katanya. Kami akan terus waspada. Namun, meskipun mereka mencoba melanjutkan hidup, ada sesuatu yang tidak beres. Tanah kosong tempat pohon beringin pernah berdiri mulai ditumbuhi rerumputan liar yang tumbuh terlalu cepat. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang mencoba membangkitkan sesuatu. Di malam hari, angin dingin mulai berhembus lagi. Suara tawa kecil yang menusuk telinga kembali terdengar, lebih samar-samar daripada sebelumnya, seperti bisikan terakhir dari dunia gaib yang belum sepenuhnya puas. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ketika pohon beringin tua runtuh,
dan makhluk-makhluk gaib tampaknya menghilang. Rumah Pak Tono mulai terasa sedikit lebih hangat, meskipun bekas luka dari peristiwa itu masih terasa jelas. Keluarga itu mencoba membangun kembali kehidupan mereka, meskipun ada sesuatu yang selalu menggantung di udara rasa tidak pasti yang sulit dijelaskan. Pak Tono mulai bekerja lagi, meskipun ia tidak lagi mengejar kekayaan seperti dulu. Ia menyadari bahwa keserakahan adalah awal dari semua masalah mereka. Kini, ia hanya ingin memastikan bahwa keluarganya bisa hidup dengan damai, meskipun tanpa kemewahan yang pernah mereka nikmati. Bu Siti juga mulai kembali ke rutinitasnya. Ia sering menghabiskan waktu di dapur, memasak makanan sederhana yang dulu sering mereka nikmati sebelum segalanya berubah. Meskipun matanya masih sering berkaca-kaca saat memikirkan Adit, ia mencoba tetap tegar demi Rina dan suaminya. Rina, di sisi lain, mulai merasa sedikit lebih tenang setelah melihat sosok Adit beberapa malam lalu. Ia tahu bahwa adiknya tidak sepenuhnya pergi, bahwa jiwa Adit masih ada di sekitar mereka, melindungi keluarga itu dari bayang-bayang yang mungkin masih mengintai. Setiap malam, ia berbicara pelan-pelan kepada Adit, berharap bahwa adiknya bisa mendengarnya. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran mereka: tanah kosong tempat pohon beringin pernah berdiri. Rerumputan liar yang tumbuh di sana semakin tinggi, meskipun tidak ada yang merawatnya. Daun-daunnya berwarna hitam pekat, seperti asap yang membeku, dan angin dingin sering berhembus dari arah itu, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Suatu malam, keluarga itu berkumpul di ruang tamu, mencoba menikmati momen kebersamaan yang langka. Lampu kristal besar yang biasanya memberikan kesan mewah kini hanya memberikan cahaya redup, namun itu cukup untuk membuat suasana terasa sedikit lebih hangat. "Apakah kalian merasa ada sesuatu yang belum selesai?" tanya Rina pelan, suaranya penuh rasa khawatir. Pak Tono menghela napas panjang. "Aku tahu apa yang kamu maksud," katanya pelan. "Tanah itu, pohon itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang masih tertinggal." Bu Siti menundukkan kepala, matanya penuh rasa bersalah. "Mungkin kita tidak bisa benar-benar memutus hubungan dengan dunia gaib," katanya pelan. "Tapi kita harus terus hidup. Kita harus melanjutkan hidup untuk Adit." Rina mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ibunya benar. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka harus belajar menerima bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat semua orang sudah tidur, angin dingin kembali berhembus dari arah tanah kosong. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami, diselingi oleh tawa kecil yang menusuk telinga. Rina terbangun karena suara itu. Ia berjalan ke jendela kamarnya, matanya tertuju pada tanah kosong di halaman belakang. Di bawah sinar bulan, ia melihat sosok-sosok hitam mulai muncul dari rerumputan liar itu. Mereka seperti asap tebal yang meliuk-liuk di udara, namun bentuknya terus berubah menjadi sesosok makhluk yang tidak wajar. Namun kali ini, Rina tidak takut. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk itu tidak bisa menyentuh mereka lagi. Pohon beringin yang menjadi pintu masuk mereka telah hancur, dan pusaka yang mereka miliki telah membebaskan keluarga itu dari kutukan. "Kalian tidak bisa mengambil kami lagi," gumam Rina pelan, suaranya penuh tekad. "Kami sudah membayar harga." Makhluk-makhluk itu tersenyum sinis, namun mereka tidak bisa mendekat. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi rumah itu. Perlahan-lahan mereka mulai memudar kembali ke dalam bayang-bayang seperti asap yang tersapu angin. Esok paginya, keluarga itu bangun dengan perasaan lega yang belum pernah mereka rasakan sejak lama. Tanah kosong di halaman belakang tampak lebih tenang, meskipun rerumputan liar itu masih ada. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak perlu takut lagi. "Aku merasa seperti kita bisa melanjutkan hidup," kata Bu Siti pelan, suaranya penuh harapan. Pak Tono mengangguk pelan. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," katanya, "tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hari esok." Rina tersenyum tipis, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Ia tahu bahwa Adit tidak sepenuhnya pergi. Jiwa adiknya masih ada di sekitar mereka, melindungi keluarga itu dari bayang-bayang yang mungkin masih mengintai. Di kejauhan, angin dingin berhembus lembut, membawa suara tawa kecil yang samar-samar. Namun, kali ini, suara itu tidak terdengar seperti ancaman. Lebih seperti bisikan lembut yang mengingatkan mereka bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar mereka, namun mereka tidak perlu takut lagi. Keluarga Pak Tono melanjutkan hidup mereka, meskipun di bawah bayang-bayang yang tertinggal. Mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan,
Namun mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan takdir jika mereka bersatu. Dan di malam-malam yang sunyi, Rina sering melihat sosok kecil yang samar-samar tersenyum padanya dari kejauhan. Sosok itu selalu menghilang sebelum ia sempat memanggilnya. Namun ia tahu siapa itu. Adit.